Wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah alladzi radda ilaina arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidzikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Yang pada pagi hari ini Allah telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Kita tahu bahwa tidur adalah saudara dari kematian. Dan ternyata penghuni surga itu tidak tidur. Tapi di dunia, tidur adalah kebutuhan manusia. Dan ada orang-orang yang tidur tapi tidak pernah bangkit kembali. Maka puji dan puja syukur untuk Allah yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Memberikan kesehatan di fisik kita. Karena tanpa sehat kita nggak bisa sholat ke masjid. Betapa besarnya nikmat sehat, tapi banyak dari manusia yang kurang mensyukurinya. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa sehat itu bukan nikmat. Nikmat itu adalah harta. Nikmat itu adalah uang. Maka semoga kita sadar bahwa harta dicari, harta dikeluarkan demi untuk mendapatkan kesehatan. Berapa banyak manusia yang harus menjual apa yang dia miliki demi berobat. Tapi ternyata uang dikeluarkan, harta dibelanjakan, dia tetap tidak sehat. Dan nikmat yang paling agung yang terakhir adalah nikmat iman, di mana Nabi SAW apabila bangun tidur, di antara yang beliau katakan adalah wa adzina lana bidzikri. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengizinkan kita untuk mengingatnya. Ada orang-orang yang Allah campakkan. Nasullah fanasiyahum. Mereka lupa sama Allah, Allah pun melupakan mereka. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk berzikir. Ya, mungkin hartanya berlimpah. Mungkin jabatan dan kekuasaannya nambah. Tapi tatkala Allah Jalla Jalaluh tidak memberikan izin untuk mengingatnya, maka dia akan kehilangan kedamaian, ketentraman dalam kehidupan ini. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, ya, yang hati mereka menjadi tenang dan damai karena mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Apa sih yang diinginkan oleh manusia tatkala mereka menciptakan berbagai macam sarana hiburan? Yang saat ini sarana itu tidak seperti di zaman kakek-kakek kita. Orang kalau mau hiburan dulu harus mengeluarkan uang yang banyak. Dahulu mereka harus mengeluarkan energi dan menyisihkan waktu supaya mendapatkan ketenangan pikir mereka dengan hiburan-hiburan yang ada. Sekarang semua hiburan itu ada di tangan kita. Tapi ternyata manusia semakin galau. Bahkan 1 miliar manusia saat ini, atau sudah tambah mungkin, mereka punya masalah dengan kesehatan mental mereka.
Kenapa? Ya karena mereka tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita diperkenankan untuk mengingatnya. Di pagi hari ini, di waktu salat subuh, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, athqalu salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Semoga kita bukan orang-orang munafik, dan semoga Allah menancapkan keimanan di diri kita dan mematikan kita di atas Islam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Waktu ana berapa menit jemaah? Kok ana kasih waktu maksimal 15 menit di sini? Hah? Ana hadapkan ke antum aja ya. Nah, ana jadi nggak enak baca itu jemaah. Bismillah. Apa tema kita hari ini jemaah? Nah, apa? Adil. Tentang keadilan. Ada orang yang merasa berbuat adil. Merasa berbuat adil. Tapi ternyata orang itu merasakan ketidakadilan. Oleh karena itu Allah akan menegakkan pengadilan pada hari kiamat. Karena adanya manusia-manusia yang merasa telah berbuat adil, dan ada orang-orang yang tidak merasakan keadilan itu, sehingga perlu ditegakkan pengadilan untuk menetapkan apakah benar orang ini berbuat adil, apakah benar perasaan orang ini tidak merasakan keadilan itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami kelak pada hari kiamat akan menegakkan timbangan-timbangan keadilan. Kita tahu logo kejaksaan, yang logonya timbangan itu apa? Kejaksaan, pengadilan juga. Iya. Insya Allah mau jualan kita ini jemaah. Logonya timbangan. Kenapa? Karena dengan timbangan itu orang melihat, oh, aku mendapatkan hakku. Dulu kalau kita belanja, masih timbangannya itu ada 2. Ditaruh 1 kilo di situ, ditaruh 1 kilo beras. Kalau ternyata kurang ditambahi beras. Tapi kadangkala timbangannya sudah nggak adil. Timbangannya nih udah nggak adil. Ditambahin apa? Pemberat ya, sedikit. Ana punya paman pernah tanya kepada seorang non muslim. Dia tanya, Bapak ini kok rame tokonya, kata dia. Iya, kata dia. Kenapa? Yang luar enggak dengar. Pakai 2 mic. Atau pakai 1 ini dimatikan? Ini yang untuk luar aja. Oh, ini buat luar. Iya. Oh, jemaah. Yang di luar suruh masuk aja. Nah,
Iya, antum masuk merapat, yang di luar biar masuk jemaah, merapat ke sini. Iya, silahkan. Kalau yang di luar nggak kedengaran, iya silahkan. Masih banyak tempat kosong nih jemaah, di situ kosong, banyak yang kosong. Silahkan masuk ke dalam jemaah. Jangan duduk di pintu. Masih ada yang di luar? Iya, bisa masuk ke dalam. Yang di luar silahkan masuk. Di dalam masih banyak tempat insyaallah. Di dalam ada kopi, ada teh juga ya. Ada. Nah, silahkan. Ternyata yang di luar memang suka di pintu ya, Ma. Padahal di dalam masih kosong. Masuk ke dalam Mas, itu Mas. Itu kosong di dalam situ. Nah. Iya, silahkan. Yang di luar masih kosong di dalam jemaah. Ana kalau pegang ini sama ini nggak bisa ceramahnya jemaah. Imma ana pegang ini, iya. Sampai mana kita? Enggak, bukan lugu kejaksaan. Ana iya. Dia tanya sama orang ini, kok rame tokonya? Kata dia, ternyata caranya dia adalah ketika orang belanja beras, dulu kan masih yang zaman dulu jemaah, itu selalu dia tambahkan berasnya. Jadi orang suka kalau beli sama fulan ditambahin. Yang di pintu dengar enggak? Dengar apa tidak? Dengar, alhamdulillah. Ditambahkan kata dia. Akhirnya orang suka. Karena kalau beli sama fulan ditambahkan. Tapi kata dia, timbangannya dikurangi. Dulu orang nggak ngecek di rumahnya jemaah. Zaman dulu nggak zaman sekarang ya, timbangan murah orang bisa ngecek, enggak. Dulu kalau mau nimbang ya berangkat ke toko kelontong itu. Karena model timbangannya lama. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kita letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Timbangannya sudah adil. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak akan ada satupun jiwa yang dizalimi. Semua akan merasakan keadilan. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun perbuatan itu hanya seberat biji sawi. Siapa yang pernah nimbang biji sawi? Kita tahu timbangan di muka bumi ini tingkat sensitivitasnya beda-beda. Bisakah kita nimbang beras di timbangan emas? Beras 1 kintal taruh di timbangan emas. Tidak bisa. Tapi timbangan pada hari kiamat ternyata bisa untuk menimbang biji sawi. Dan bisa untuk menimbang yang besar. Semuanya bisa. Nggak akan ada yang zalimi. Wa kafa bina hasibin. Cukup kami sebagai penghisap, kata Allah Azza wa Jalla. Itu kelak pada hari kiamat. Maka kita di muka bumi ini perlu bermuhasabah sebelum kita dihisap nanti. Apakah kita sudah adil? Karena nggak ada ruang untuk kezaliman buat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah telah mengharamkan kezaliman atas diri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman.
Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka kalian jangan saling melakukan kezaliman. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang melaknat orang-orang yang zalim, itu sangat banyak sekali. Dan orang yang zalim itu terkadang tidak langsung mendapatkan hukumannya. Kita lihat orang ini zalim loh, tapi pancet uripe seneng. Mau kayak gitu kan. Itu terlihat. Maka kata Nabi SAW, innallaha la yumhil lidzalim. Allah benar-benar memberikan waktu kepada orang zalim. Makanya kita waktu baca sejarah ya, kenapa sih Abu Jahal kok tidak mati-mati ya? Padahal dia zalim banget gitu. Dia menzalimin, bahkan membunuh keluarga Ammar bin Yasir. Itu Abu Jahal yang menusuk kemaluannya Sumayyah, ibundanya Ammar. Tapi dia tetap hidup. Kejadian itu di awal-awal Islam, dia baru mati ketika perang Badar. Jaraknya kurang lebih 10 tahun. Dia baru mati. Baru mendapatkan hukuman. Padahal boleh jadi hukumannya sudah dirasakan sama dia dalam kehidupan seharian. Maka jangan pernah melakukan kezaliman. Allah melaknat orang-orang yang zalim. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Allah memerintahkan kepada keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan agar berbuat keadilan dan ihsan. Baik, Anda mau tanya. Karena ada hadiah di sini. Walaupun terlalu banyak hadiahnya jamaah. Iya. Apa perbedaan adil dan ihsan? Nah. Sudahkah kita adil kepada ART kita? Sudahkah kita adil kepada pasien kita? Sudahkah kita adil kepada pegawai kita? Sudahkah kita adil kepada pemimpin kita? Sudahkah pemimpin itu adil kepada rakyat? Apa perbedaan adil dengan ihsan? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu ayat yang sering dibaca di mimbar ini biasanya pada hari Jumat ya. Mengingatkan manusia akan perintah Allah Azza wa Jalla. Baik. Jamaah. Naam, tafadhal. Kalau adil itu memberikan hak secara proporsional. Baik. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khair, anak kasih hadiah. Karena banyak hadiah, anak kasih 2 tuh. Oh, kasih gelas juga jamaah. Fadal, fadal. Kirimkan ke belakang. Nah, fadal. Iya, tadi disebutkan adil itu memberikan hak secara proporsional, jemaah. Dia bekerja di tempat kita sesuai dengan akad dan kesepakatan, gajinya 1.500.000. Ketika kita kasih 1.500.000, kesepakatannya tanggal 25 dikasih 25 sofar dia kasih. Itu adil dia. Tapi ketika dia kasih di tanggal 20, ihsan. Ketika dia kasih 1.700.000, ihsan. Itu ihsan. Makanya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi adil udah lewat. Udah lewat. Soalnya kalau orang bicara adil, bisa jadi nggak adil. Bisa jadi nggak adil. Tapi kalau sudah bicaranya ihsan, lewat sudah adil. Antum naik ojek, sepakat bayarnya berapa? 10.000.
Sampai rumah antum, tukang ojeknya disuruh masuk ke rumah, diajak makan sama antum. Ayo makan, kata dia. Setelah makan, kasih fulus 25.000. Ini ihsan. Maka akan terjadi perbedaan ketika orang dikasih keadilan, ya biasa-biasa aja dia. Dia dikasih 10.000, ya sudah. Coba dikasih ihsan, bagaimana syukurnya dia? Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kalau order sama saya lagi Pak ya. Karena dia merasakan ihsan. Maka ahibati fillah, ada sebuah ungkapan dari Al-Mawardi. Al-Mawardi ini salah satu ulama dari madhab Syafi'i. Dia mengarang kitab Adabud Dunya Waddin. Adab, etika dalam kehidupan dunia dan kehidupan beragama. Bayangin ya. Dia membahas tentang bagaimana adab berdunia dan bagaimana adab beragama. Sebagian kita nggak tahu adab berdunia, wala adab beragama. Agama hanya hadir dalam kehidupan dia kapan? Kalau lahiran, akikoh, baru datang. Kemudian kalau pernikahan, terus kalau mati. Dia pikir agama hanya ngurusin lahir, nikah, mati. Enggak. Agama mengurusin semuanya. Sejak engkau sebelum lahir pun sudah diurusin. Setelah mati pun engkau diurusin dalam agama itu. Ada adab berdunia. Kata Al-Mawardi, inna mimma tasluhu bihi halud dunya qaidatul adli syamil. Kata dia, sesungguhnya termasuk yang memperbaiki kondisi dunia. Kalau kita melihat kondisi negeri kita, kondisi dunia secara umum, yang dapat memperbaiki kondisi ini adalah kaidah keadilan yang universal, yang tidak membeda-bedakan. Kita kan tahu Islam ini kalau sudah bicara keadilan tidak membedakan antara muslim sama kafir. Enggak. Oh karena dia kafir kita boleh zolimi. Enggak ada jemaah ceritanya. Bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib ketika dihadapkan karena punya masalah di pengadilan. Ali ini khalifah. Ali ini khalifah. Kemudian dia itu kehilangan baju besinya. Dia ketemu baju besinya di pasar dijual. Yang menjual orang Yahudi. Maka Ali mendakwakan ini punya aku, kata dia. Belum, enggak punya aku yang jualan, kata dia. Sampai ke pengadilan. Ada beberapa detail kisah ini. Salah satu detailnya dipanggil Ali ini oleh hakimnya, ya Abul Hasan. Dipanggil wahai Abul Hasan. Abul Hasan ini panggilan penghormatan jemaah. Kata Ali, engkau manggil aku dengan kunyah, sedangkan memanggil dia tidak dengan kunyah. Ini udah nggak adil. Sampai dalam panggilan jemaah. Kemudian ditanya Ali, siapa saksimu? Kata dia. Anakku Hasan. Nggak bisa jadi saksi anak. Kata Ali, sudah aku nggak punya saksi lain. Tadi. Ya sudah, berarti barang itu punya Yahudi. Apa kata Yahudi ini? Enggak, barang ini punya dia. Dia melihat keadilan Islam, jemaah, kata dia. Ini khalifah, ini rakyatnya Yahudi. Tapi tetap ditegakkan keadilan. Kata Yahudi ini kemudian disebutkan dalam beberapa ayat dia masuk Islam. Dia menemukan ini jatuh. Barang ini jatuh dia temukan. Maka tadi yang dikatakan oleh Al-Mawardi, yang membuat dunia ini nggak carut marut, jadi benar jalannya adalah qaidatul adli syamil. Kaidah keadilan yang menyeluruh. Alladzi yad'u ilal ulfah. Keadilan yang menyeluruh ini akan mengajak kepada ulfah, kelembutan hati. Orang-orang hidup bersama itu nyaman.
Kalau keadilan itu ditegakkan, wa yab'ats 'ala ta'ah, dan akan membangkitkan ketaatan di dalam jiwa rakyat kepada pemimpin. Maka ketika rakyat ini merasakan keadilan, jangan rakyat, kita bicara ART di rumah kita bicara pegawai di tempat kita. Ketika kita berlaku adil, dia itu akan nurut, jemaah. Karena dia merasakan, aku ini berlakukan secara adil, kenapa aku nggak nurut? Wa ta'mur bihil bilad, dan dengannya negeri akan makmur. Kalau kita bicara kemakmuran, oke. Kuncinya adil. Ketika komandan adil sama anak buahnya, akan makmur negeri ini. Wa tanmu bihil amwal, harta akan berkembang. Tumbuh itu harta. Kita selalu berbicara pertumbuhan ekonomi. Nah, karena kita ingin ekonomi itu tumbuh. Tapi bagaimana caranya? Keadilan. Wa tanmu bihil amwal. Wa yakbur ma'an nasl. Dan anak-anak keturunan itu akan menjadi banyak dan berkah. Singapura, Jepang, Jerman juga mungkin, beberapa negara wilayah di Amerika, mereka sedang menjerit, berteriak karena jumlah anak keturunan mereka turun. Ya. Korea Selatan. Kenapa di Jepang penduduknya itu seperti piramid terbalik? Yang anak sedikit. Padahal anak-anak inilah yang akan melanjutkan untuk memakmurkan bumi Allah ini. Itu jumlahnya sedikit. Ada yang ditakutkan sama mereka. Kenapa mereka nggak mau nikah? Kenapa mau nikah tapi nggak mau punya anak? Tadi, ketika kaidah keadilan tidak ditegakkan, maka akan ada yang tidak seimbang dalam kehidupan. Kemudian dikatakan wa ya'manu bihi sultan, pemimpin akan merasa aman. Jadi kaidah keadilan ini bukan hanya untuk rakyat. Kadang-kala orang berpikir keadilan itu yang akan merasakan nikmatnya rakyat, enggak. As-sultan, pemimpin-pemimpin pun akan merasakan. Jamaah rahimakumullah. Ulama lain mengatakan ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri. Ada yang mengatakan bahwasanya dunia ini akan terus berlanjut dengan keadilan walaupun ada kekafiran di sana. Bayangin, dunia ini akan berlanjut dengan keadilan walaupun di dalamnya ada kekufuran. Artinya orang-orang kafir ini. Tapi ketika keadilan ditegakkan, maka akan berlanjut kehidupan di negeri itu. Wala tadumu ma'adz zulmi wal Islam. Tapi negeri itu tidak akan berlanjut dengan kezaliman walaupun orang-orangnya Islam. Maka umat Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil, hendaklah dia bermuhasabah bahwa apa yang dia kerjakan akan dia pertanggungjawabkan. Berapa banyak orang-orang yang zalim yang sampai mati dia tidak pernah merasakan hukuman atas kezaliman yang dia lakukan sampai mati. Bahkan ada istilah orang-orang yang kebal hukum ya. Nggak bisa. ART nggak bisa nuntut majikannya. Berapa banyak ART yang dizalimin sama majikannya. Ada yang disetrika, ada yang dilempar piring umpamanya. Dan ternyata majikannya itu orang besar, orang berduit. Ya dia hanya dikasih uang agar dia bungkam umpamanya. Itu terjadi. Tapi Allah Azza wa Jalla akan menegakkan keadilan pada hari kiamat jamaah. Bahkan kepada binatang. Binatang.
Bagaimana kelak yang sejatinya binatang itu akan jadi tanah kembali. Mereka tidak akan ada ceritanya dihisap untuk masuk surga atau masuk neraka. Tapi yang ada keadilan akan ditegakkan dalam dunia perbinatangan. Domba yang bertanduk, yang menanduk domba lain yang tidak punya tanduk, akan dikisos kelak pada hari kiamat. Maka jangan pernah merasa aman ketika kita melakukan kezaliman. Ahibati fillah, dalam sebuah doa Nabi SAW, Nabi itu berdoa, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku mohon kepadamu ucapan yang hak dalam kondisi marah dan dalam kondisi sedang tidak marah, suka dalam kondisi senang. Karena ada orang-orang yang kalau sudah marah, keluar dari mulutnya itu kebun binatang. Nah, ada. Akhirnya dia jadi nggak adil. Memang anak buahnya berbuat salah. Tapi apakah pantas engkau katakan dia binatang? Enggak. Nabi berdoa seperti itu. Memohon agar bisa selalu berkata yang hak, yang adil ketika marah dan ketika sedang tidak marah, ketika senang. Kemudian juga beliau ketika menyebutkan 3 perkara yang menyelamatkan manusia. 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Yang pertama, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Senantiasa takut kepada Allah dalam kondisi sendirian atau dalam kondisi terang-terangan banyak orang. Yang kedua, al-adlu, adil ketika marah atau ketika sedang suka. Dan yang keempat, al-qasd fil faqri wal ghina, sifat pertengahan, moderat ketika dia punya harta dan ketika dia fakir. Dan adil ini di tengah-tengah tadi. Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 135, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Qawamin itu bukan tegak, tapi sangat menegakkan keadilan. Syuhada lillah, sebagai saksi-saksi untuk Allah Azza wa Jalla, walaupun terdakwanya itu antum sendiri. Bayangkan jemaah, walaupun kita yang akan dihakimi. Awil walidain, atau kedua orang tua kalian. Kan kadangkala kita jadi nggak adil kalau sudah sama orang tua, karena kita ingin membela orang tua kita, padahal kita tahu orang tua kita salah. Wal aqrabin, atau kerabat-kerabat. Karena seringkali keadilan tidak ditegakkan kalau sudah berurusan dengan orang tua, kalau sudah berurusan dengan kerabat, kalau sudah urusannya sama diri kita sendiri. Apa kata Allah? Iyakun ghaniyan aw faqiran. Kalau orang itu kaya atau fakir, fallah aula bihima. Allah yang lebih pantas untuk ngurusin dia. Allah ngasih rizki sama dia. Kadang-kadang ada kekhawatiran sama kita ketika kita menegakkan keadilan. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan sampai kalian mengikuti hawa nafsu kalian sehingga kalian tidak berlaku adil. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian nyerong, menyimpang, berpaling dari perintah Allah Azza wa Jalla, ingat sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kalian lakukan. Sedangkan kalau pengadilan di dunia ini banyak yang nggak tahu dengan detail. Kadangkala alat bukti dibuang ke sungai, sampai kiamat nggak ketemu alat bukti, hilang.
Tapi Allah melihat dan tahu di mana alat bukti itu dibuang. Kadang-kala saksi yang didatangkan bohong. Maka ahibati fillah, ada beberapa tempat yang kita harus berlaku adil di sana. Yang pertama berkaitan dengan orang-orang yang dikasih jabatan. Ketika kita bicara orang yang dikasih jabatan, itu bukan hanya presiden. Di bawahnya presiden ada menteri-menteri mungkin. Kemudian nanti ada gubernur. Kemudian nanti ada wali kota, bupati. Nanti ada lagi yang lebih rendah. Kecamatan, camat, lurah, sampai ke kepala desa. Itu mereka dituntut untuk melakukan keadilan. Bukan karena kekuasaannya akhirnya dia melakukan kezaliman. Seharusnya dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang menyebutkan 7? Anda kasih hadiah. 7. Nah, tafadhal. Imamun adil. Iya, pemimpin yang adil. Nah, ini ada mic-nya biar kita dengar semuanya. Ternyata nggak bunyi jamaah. Nah, oh itu. Pertama adalah pemimpin yang adil, imam yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang diajak oleh seorang perempuan, seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki Yang diajak oleh perempuan yang cantik, yang bangsawan untuk berzina, lalu dia mengatakan aku takut kepada Allah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah seorang anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Seorang laki-laki, nggak harus muda, tua juga nggak apa-apa. Iya, seorang laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid. Nah, Kemudian orang yang berinfak sampai tangan kirinya tidak mengetahui. orang yang berinfak kemudian dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang diinfakkan tangan kanannya. 4 ya. Baik, 5. 4. Yang kelima, dua orang yang bertemu saling mencinta karena 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Baik. yang keenam, Keenam, eh, pemuda. pemuda Iya, pemuda betul. Kalau ini memang pemuda. pemuda Yang ngapain pemuda ini? Pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Siap. Yang ketujuh, yang ketujuh, orang yang berzikir sendirian. Masya Allah. Nah, kemudian dia meneteskan air matanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Anak kasih hadiah 2 juga jemaah. Ada amplopnya. Tidak tahu ini amplop ada isinya benda. Ya, imamun adil. Imam yang adil. Kenapa? Karena ketika pemimpin ini adil, keadilan itu akan dirasakan oleh banyak orang dan dia akan banyak mendapatkan doa dari orang-orang tersebut. Imamun adil. Orang yang bisa melakukan kezaliman biasanya orang yang punya kekuasaan. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan kezaliman. Sulit orang miskin mau melakukan kezaliman, dia memang nggak punya apa-apa. Dia dizalimi iya. Tapi kalau dia melakukan kezaliman berat. Tapi ini orang punya kesempatan melakukan keadilan, melakukan kezaliman, dan dia kalau melakukan kezaliman dia akan kebal hukum dan tidak akan ada orang yang dapat menjebloskan dia ke penjara, tapi dia memilih berlaku adil.
Maka Nabi SAW memulai 7 ini dengan imamun adil. Ya, dan di antara pahala ya, buat orang-orang pemimpin-pemimpin yang melakukan keadilan khususnya, Nabi SAW mengatakan innal muqsitina indallah ala manabir min nur an yaminir rahman. Orang-orang yang adil kelak pada hari kiamat akan Allah taruh di mimbar-mimbar dari cahaya. Dia berada di kanan Allah Ar-Rahman. Siapa mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawulu. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka, kepada keluarga mereka, dan terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari jabatan. Mereka berlaku adil. Baik, kemudian adil dalam, itu adilnya pemimpin. Adil dalam peradilan. Betapa seringnya di negeri kita, di negeri yang lainnya, kita sedih sekali dengan peradilan di negeri kita. Sampai dikatakan ada mafia hukum. Dikatakan ada mafia hukum. Masya Allah. Masih banyak hadiahnya. Tuh mana taruh di bawah aja. Barakallahu fikum. Nah, sampai mana? Sampai hadiah ini jemaah. Iya, mafia hukum. Yang terakhir, hakimnya di penjara. Sedih kita itu jemaah. Hakimnya saja di penjara, jaksanya di penjara. Loh, ada apa? Kita bersyukur kepada Allah ketika ada usaha benar-benar menegakkan keadilan di negeri kita. Makanya dikatakan al-qudhah thalath. Hakim itu ada 3. Ithnani fil jannah wa wahidun, ithnani fil nar wa wahidun fil jannah. Hakim itu ada 3. 2 di neraka, 1 di surga. Jadi persentasi masuk surganya hakim ini sepertiga. 2/3 masuk neraka. Taib. Sebutkan yang 2 yang masuk neraka. Fadhal jemaah. Siapa 2 yang masuk neraka? Nah, fadhal. Mic-nya mana tadi? Iya, kirimkan ke beliau. Dua hakim yang masuk neraka, yang pertama adalah hakim yang dia tidak berilmu dan dia tidak bisa memutuskan dengan adil. Yang kedua, hakim itu Dia tidak berilmu, akhirnya dia tidak memutuskan dengan adil. Bukan karena sengaja, tapi karena kebodohan dia. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, hakim yang berilmu tapi dia tidak menggunakan ilmunya itu untuk menetapkan keadilan. Masya Allah, barakallahu fikum. Sahih. Bahkan dia tahu kalau ini salah, tapi dia benarkan jemaah. Tambah banyak hadiahnya di sini jemaah. Oke, kita kasih. Masya Allah. Kirimkan kepada beliau. Jazakallah khair, syukur. Naam. Di surat An-Nisa ayat 58 Allah mengatakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kalian memutuskan hukum di antara manusia, hendaklah kalian memutuskan dengan keadilan. Dengan keadilan. Apa sih yang dicari manusia di dunia ini jemaah? Banyak yang berpikir dengan dia mendapatkan uang banyak, dia akan hidup bahagia. Sehingga tidak sedikit sogok menyogok itu ada di pengadilan. Untuk mengambil hak orang lain. Yang akhirnya si hakim ini melakukan kezaliman, yang nyogok pun melakukan kezaliman. Kalau di dunia mereka mendapatkan hak saudaranya resmi, sah secara negara, tapi secara agama tidak akan pernah jadi sah. Maka jangan sampai kalau keputusan itu ternyata
tidak benar, jangan sampai kita menerima keputusan itu. Baik, kemudian yang ketiga, adil dalam memberikan persaksian. Adil dalam memberikan kesaksian. Karena ada saksi-saksi palsu yang dihadirkan untuk bersekongkol dengan orang yang mendakwakan haknya ini, padahal dia bohong sebenarnya. Itu terjadi. Yang keempat, adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Kalau istrinya lebih dari satu. Kalau satu ya mau adil gimana Ustaz? Memang cuma dia saja. Tapi yang punya istri lebih dari satu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ya. Makanya ketika Allah berbicara tentang poligami, Allah berbicara tentang adil. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ini ayat sebenarnya berkaitan dengan keadilan juga kepada anak-anak yatim yang dipelihara. Karena kadang-kala ada orang ini melihara anak yatim sampai besar, kemudian dia nikahin anak yatim ini. Tapi dia tidak berikan haknya. Maharnya tidak diberikan dengan sempurna kepada anak, dizalimin tuh anak yatim itu. Kata Allah Azza wa Jalla, sudah engkau bisa nikah yang lain. Nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, yang baik, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Jadi ini perintah Allah yang bersyarat. Kadang-kadang ada orang yang dikompori sama temennya. Antum kenapa tidak kawin lagi? Fulus sudah ada. Apa? Bismillah kata dia. Loh, Allah Azza wa Jalla memberikan arahan, tapi dengan syarat. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Au ma malakat aimanukum, atau budak. Dulu masih ada perbudakan. Orang dulu bisa beli budak. Kalau sekarang ada budak, antum beli jemaah. Nah, maka orang yang tidak berlaku adil di dunia ini, karena dia nikah lagi, kadang-kala dia lebih condong kepada yang pertama, atau lebih condong kepada yang kedua, atau lebih condong kepada yang ketiga, atau lebih condong kepada yang keempat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kanat lahum ra'atan, barang siapa yang memiliki 2 istri, famala ila ihdahuma, kemudian dia condong kepada salah satunya, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'in, dia akan datang pada hari kiamat dengan kondisi rusuknya itu miring, seperti orang yang kena stroke jalannya, dan dia akan disaksikan oleh orang-orang semua di padang mahsyar. Ini nih, yang punya istri lebih dari satu kemudian tidak melakukan keadilan. Maka tolong yang berpikir untuk menikah lagi, bapak-bapak, ibu-ibu senang kalau lihat ini, ya Ustaz, biar suaminya tidak kawin lagi. Iya, yang berpikir untuk nikah lagi, ingat dengan pesan dari Allah Azza wa Jalla, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Cukup satu. Kemudian adil dalam memperlakukan anak-anak. Ini ruang keadilan yang kadangkala lupa. Orang berpikir keadilan itu di mahkamah. Loh enggak, di rumah kita juga harus ditegakkan keadilan. Kita adil enggak sama anak-anak kita? Karena ada orang tua yang lebih cinta kepada salah satu anaknya, boleh. Karena bicara hati ini nggak bisa kita sama anak-anak kita. Anak sayang sama dia Ustaz, karena dia punya kebutuhan khusus Ustaz. Yang satunya enggak. Tapi kalau dalam pemberian dan pembagian, tolong yang sama.
Memang ada khilaf di antara para ulama apakah membagikan kepada anak-anak itu seperti membagikan dalam urusan warisan. 1:2 atau 2:1. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat mungkin sama rata. Karena itu bukan warisan, tapi itu pemberian kepada anaknya. Pernah ada seorang sahabat ya, yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini memberikan hadiah budak kepada anaknya. Nama anaknya Nu'man. Tapi ibunya nggak mau kecuali engkau jadi saksinya. Ibunya tidak mau kecuali engkau jadi saksinya. Terus ditanya sama Nabi SAW. Ini seorang istri yang solehah. Jadi buat emak-emak nih, kadang-kala ngasih nasihat suaminya nggak bisa. Karena suaminya pemimpin. Dia merasa dia yang paling benar. Maka suruh suaminya tanya kepada ustaz. Katakan, iya bang, coba engkau tanya bang. Kalau memang katanya ustaz boleh, bismillah gitu. Ini, sang istri nggak mau debat panjang sama suaminya. Maka disuruh suaminya berangkat ke Nabi SAW dan Nabi jadi saksi. Apa kata Nabi SAW? Akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu engkau kasih pemberian yang sama? La, kata dia, enggak. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa'ashhid ala hadha ghairi. Cari saksi yang lain. Aku enggak mau jadi saksi atas kezaliman. Lalu Nabi SAW mengatakan, alaysa yasurruka an yakunu laka fil birri sawa? Bukankah engkau suka kalau semua anakmu itu kebaktiannya sama kepadamu? Bala, iya ya Rasulullah. Aku ingin semuanya berbakti, bukan satu yang berbakti. Fala idzan, maka jangan kalau engkau ingin seperti itu. Ahibati fillah. Inilah beberapa tempat yang kita harus menegakkan keadilan. Yang mungkin salah satunya di tempat kerja kita. Ada orang-orang yang suka mempersulit orang lain. Dia kerjanya jasa. Di rumah sakit jasa nggak rumah sakitnya? Jasa. Customer itu raja sebenarnya. Karena sejatinya mereka yang bayar. Mereka yang membuat tempat ini bisa terus berlangsung. Kadangkala kita memperlakukan orang-orang itu dengan tujuan harta saja. Tujuan untuk membantu, memberikan haknya saja kadangkala tidak. Maka hendaklah kita memberikan hak orang itu sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, berlakulah ihsan. Ihsan. Ada dokter-dokter yang Masya Allah, ketika dilihat orang ini nggak mampu, bayaran dia nolkan. Ini ihsan. Kalau dia minta, dia hanya minta haknya. Dan itu boleh gitu loh. Itu adil. Tapi ketika dia berlaku ihsan, itu akan menjadi lebih baik. Kepada ART kita, itu rumah sakit sudah. Semua orang-orang yang kerja di sana hendaklah berlaku adil ya. Karena boleh jadi engkau merasa berlaku adil, tapi orang ini merasa tidak diberlakukan secara adil. Sampai kemarin Anda mendapatkan satu potongan video seorang pasien atau bukan pasiennya dia. Ketika dia berada di tempat resepsionisnya atau informasinya, dia marah, komputernya itu dia lempar. Iya, antum nonton itu seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak merasakan keadilan. Sedangkan yang bekerja merasa sudah memberikan haknya. Maka nanti pada hari kiamat akan disidangkan hal ini. Ini akan disidangkan. Dan sebagian orang yang di tempat pelayanan ya, di satpam apa, kadang-kadang mereka sibuk dengan handphonenya. Engkau sudah tidak profesional kerjanya. Sampai Anda berpikir ya,
Ya, kita punya lembaga pendidikan. Apa ketika jam kerja nggak boleh pegang handphone? Karena orang kalau nggak pegang handphone, terus terang Anda merasakan ketika Anda nggak pegang handphone, waktu Anda banyak. Banyak sekali waktu Anda. Buat ngaji bisa, buat baca buku bisa, buat berzikir bisa. Tapi kalau sudah pegang handphone, 1 jam kayak 5 menit. Karena ada kejadian juga seorang yang berangkat ke pos satpam. Dia hendak mengambil kiriman dia. Cerita dia. Ana mau ngambil kiriman Ana, si satpamnya sibuk dengan handphone. Cari sudah. Suruh cari sendiri jam. Gimana kalau orang ini ngambil yang bukan haknya gitu. Apa penyebabnya? Handphone. Jadi boleh jadi ada banyak ketidakadilan itu terjadi disebabkan handphone ini. Kita punya kerjaan lain pada saat kita sedang melakukan kerjaan kita. Tapi yang terakhir, kisah seorang sahabat Abdullah bin Rawaha. Dia ini dikirim oleh Nabi SAW ke Khaybar. Di Khaybar itu ada tanah milik kaum muslimin, tapi diurusin sama orang Yahudi. Supaya kita tahu ya, umat Islam ini yang bicara toleransi. Kadang-kala dia nggak pernah belajar tentang toleransi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagian berpikir toleransi itu baru ada di Indonesia. Ahibbatifillah, Islam ini yang mengajarkan toleransi. Dan Islam ini sudah ada sejak 1447 tahun yang lalu. Jadi di tahun ke-7 Hijriah, berarti kejadiannya 1440 tahun yang lalu. Di tahun ke-7 Hijriah, umat Islam menaklukkan Khaybar. Yang pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ketika Nabi SAW mau pergi, Yahudi membuat sebuah penawaran. Kata mereka, biarkan kami yang mengelola tanah ini. Kami yang mengelola tanah ini, hasilnya bagi 2. Kata Nabi SAW, oke, nggak apa-apa. Karena orang-orang Yahudi ahli bercocok tanam waktu itu. Mereka ahli bercocok tanam dan ahli bikin senjata dari dulu. Karena mereka yang biasa mengorbankan peperangan untuk mendapatkan hasil dari peperangan tersebut. Jual senjata mereka. Akhirnya kata Nabi SAW, siap. Tapi kata Nabi SAW, kapan kami akan putus kontraknya? Kami putus. Kata, iya nggak apa-apa, kata dia. Tiap waktu panen, Nabi SAW kirim orang untuk melihat nih buah kurma kira-kira hasilnya berapa. Karena khawatir kalau tidak diperkirakan, nanti mereka ngomong seharusnya hasilnya 10 ton, ngomongnya cuma 5 ton. Kayak antum kalau punya sawah ya, kemudian tahu-tahu kata orang, aduh hasilnya cuma 5 ton kata dia. Maka perlu adanya pengecekan, bukan pengecekan, apa istilahnya? Hah? Bukan pengawasan, memperkirakan ini hasilnya penafsiran, iya, penafsiran. Tafsir Al-Quran nanti jamaah. Penafsiran. Taksir, mentaksir ya, mentaksir. Dikirimlah Abdullah bin Rawaha berangkat ke sana. Sampai sana Abdullah bin Rawaha ini disuap, dikasih ini, kasih ini, supaya mentaksirnya itu yang menguntungkan orang Yahudi. Artinya kalau dikatakan 10 ton, sudahlah 8 ton aja. Nih 1 tonnya aku kasih hadiah buat engkau gitu loh. Sudah ada kesepakatan. Apa kata Abdullah bin Rawaha? Wallahi laqad ji'tukum min indi ahabbil khalqi ilayya. Demi Allah, aku nih baru saja datang dari makhluk yang paling aku cintai di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Wala antum abghadu ilayya min a'dadikum minal qiradati wal khanasir. Dan demi Allah, antum katanya,
Lebih aku benci dari jumlah-jumlah kera-kera dan babi-babi. Dia sebutkan itu kepada orang-orang Yahudi. Wa ma yahmiluni hubbi iya wa bughdi lakum ala an la a'dil fikum. Dan tidaklah kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW dan kebencianku kepada kalian mengantarkan aku untuk tidak berlaku adil kepada kalian. Aku tetap akan adil. Apa kata bangsa Yahudi ini? Bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan ini langit dan bumi itu tegak. Wallahi sahih. Itu Islam. Jangan sampai kebencian kita kepada orang membuat kita tidak berlaku adil. Dan jangan sampai kecintaan kita kepada orang kita memberikan kepada dia yang bukan haknya. Jangan. Maka semoga kajian ini memotivasi kita untuk berlaku adil. Dan pahalanya apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berlaku adil. Antum kalau dicintai sama Bapak Prabowo, bagaimana bahagianya antum? Oh, anak kenal sama Pak Prabowo, anak telepon, insyaallah urusannya selesai. Iya. Antum kalau kenal sama wali kota, terus antum punya urusan, antum tinggal telepon, urusannya insyaallah selesai. Gimana kalau yang cinta sama antum itu Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin? Gimana syarah? Maka usahakan kita bersungguh-sungguh untuk meraih cinta Allah Azza wa Jalla dengan berlaku adil. Bukan hanya tadi yang berkaitan dengan pemimpin, tapi di rumah kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, berlakulah adil, insya Allah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan cintanya. Dan orang kalau sudah dicintai Allah, apa yang dipinta akan dikasih, urusannya akan dimudahkan, apa yang dikhawatirkan akan diamankan atas dirinya. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Dan ternyata matahari sudah terbit ya arah sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.